Iya, iya. Saya teh dari pos 5. Ya. Mau ke pos 4 nyasar. Pas kan ada suara anjing ya, di bawah teh kedengaran. Kirain teh rumah warga, malah jurang jatuh. Aku mulai panik, mulai sadar ini tuh tersesat. Panik, aku malah lari. Pas lari itu aku dengar suara anjing gonggongan dari kiri. Jadi aku makin lari, makin panik lari ya. Makin lari jalan tuh makin turun, makin curam. Aku kaget. Jurangnya dalam? Lumayan dalam. Kayak dari atas sini ke sini tapi makin ke bawah gitu. Udah gitu tangan udah gak kuat lah ya, udah panik gitu gak kuat. Jatuh aku ngegelinding. Sering banget minta maaf. Ngucapin maaf, mama maaf gitu. Papa maaf, ikhlasin. Udah bilang gitu, ikhlasin Elang. Kamu bilang gitu? Iya. Udah syahadat terus aku. Kamu udah syahadat ya, terus? Dari hari yang ke Rabu itu udah syahadat terus aku. Coba ini air yasin kamu siramin. Saya nyuruh ke Kayak ponakan gimana saya. yang dilihat sama ibu? Bayangan sih kayak pakai tas, tapi dia nggak berani masuk, cuma berdiri di pintu saja. Cewek, cowok? Perempuan sih kelihatannya. Cuma saya dalam hati terima kasih udah nganterin Elang gitu. Jadi guys, kemarin itu banyak para Elang dan Ariel Satsat tag gua minta undang karena ada kisah viral remaja yang berhasil bertahan hidup setelah 4 hari hilang sendirian di Gunung Cikuray. Bahkan banyak komen-komen yang bilang bahwa ini adalah bocah ajaib karena berhasil bertahan sendirian selama 4 hari di Gunung Cikuray. Dan ternyata ini juga adalah pengalaman pertamanya ketika mendaki gunung. Halo Elang. Halo. Halo Bu Ida. Terima kasih sudah datang dari Cikampek. Iya. Mungkin kita lihat dulu kali videonya bareng-bareng ya. Biar mungkin kalian yang belum tahu jadi pada tahu. Udah berapa hari ya? Dari hari Selasa pagi. Iya, iya. Saya teh dari pos 5. Ya. Mau ke pos 4 nyasar. Pas kan ada suara anjing ya, di bawah teh kedengaran. Kirain teh rumah warga, malah jurang jatuh. Iya. Tenang dulu, Bang. Dia aman ini aman. Ya, stop minum. Aman. Tersesat 4 hari sendirian. Sekarang kondisi Elang gimana? Alhamdulillah baik. Sudah membaik ya? Iya, sudah. Sudah pulih? Sudah. Sudah sekolah seperti biasa? Sekolah sudah, minggu depan sih paling masuknya. Iya. Ya syukur udah membaik ya. Waktu itu katanya pas lagi tersesat sempat terjatuh dari air terjun. Iya, aku tuh menghindari air terjun, jadi naik ke tebing. Buat ngelewatin air terjun itu, pas mau turun dari tebing itu, aku menjek pohonnya patah. Jadi aku jatuh, tapi pas jatuh langsung pingsan, aku nggak ngerasa itu. Air terjunnya setinggi apa? Kira-kira ada 2 kali lipat rumah. 2 kali lipat rumah? Iya. Pas bangun? Udah kepala udah bocor, berdarah-darah ke jaket semua. Ini luar biasa banget ya, spirit kamu untuk bisa menemukan jalan, bertahan hidup, dan bahkan tadi kita sempat ngobrol, kamu coba membuang rasa ketakutan selama di hutan gitu ya, dari pikiran-pikiran yang nggak penting, yang penting bisa selamat begitu. Dan justru fenomena yang gue temuin dari kisah ini mungkin beda dari yang lain gitu loh. Jadi justru kejadian-kejadian di luar Nurulnya dialamin sama keluarganya Elang. Pas Elang itu tersesat gitu loh. Bu Ida ini tantenya berarti ya? Saya kakak dari ibunya Elang. Biasa panggil Uwa. Uwanya. Iya. Jadi ibu salah satu yang paling dekat sama Elang. Iya. Iya. Jadi waktu itu mengalami kejadian apa Bu pada saat Elang itu tersesat?
Banyak hal ya. Mungkin itu firasat ya. Tapi kan waktu itu kita nggak tahu kalau itu firasat atau apa. Kita bisa katakan itu firasat setelah tahu info Elang hilang. Bukan cuma saya, tapi adik saya juga, kakak saya juga, anak saya juga, ibu saya juga. Saya dengar tadi katanya ada suara harimau di rumah. Oh, itu kakak yang perempuan. Jadi posisi lagi tidur, belum ada info Elang menghilang ya. Lagi tidur antara sadar atau tidak sadar, kakak itu kayak ngedenger suara harimau. Tapi begitu langsung bangun, kakak itu langsung ingat, Elang gimana ya kabarnya ya? Ini sebelum tahu Elang hilang. Sebelum. Oke. Sebelum. Dan pas Elang sudah tahu hilang, justru banyak kejadian-kejadian yang Iya. nanti coba deh kalian lihat sendiri deh. Dan termasuk nanti kita undang juga ibu dari Elang ya, yang bertemu dengan nggak tahu kayak sosok wanita yang nanti kalian lihat sendiri lah. Tapi Elang saat itu makan apa selama Enggak makan sama sekali. minum Cuma air minum sungai? air sungai doang. Sering tuh minumnya. Iya. Siap, luar biasa. Ditahan dulu ceritanya ya. Jadi guys, di episode kali ini ya, gue pengen kalian melihat ya, sebetulnya fenomena apa sih yang dialami Elang dan keluarganya ketika tersesat selama 4 hari, yang tentunya nggak gue tambah-tambahin ceritanya gitu. Jadi ini bener-bener fenomena yang mereka alami pada saat itu. Dan kemarin kan gue juga udah buka membership gitu. Bahkan pas gue buka membership ada komen, gue mau disantet katanya. Gue gak ngerti dah, padahal gue gak korupsi, gue gak maling. Gue buka membership malah gue mau disantet. Gak ngerti konsepnya gimana. Tapi intinya di membership itu kalian tetap tenang aja bahwa konten-konten kita ya tetap seperti biasa, seminggu 3 kali upload dan gak bayar. Membership itu buat hanya kalian yang pengen konten tambahan aja gitu loh, yang pengen terus dukung channel ini maju dan berkembang. Nah yang udah membership kemarin juga cukup banyak, gue ucapin terima kasih, gue mau. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Seperti apakah fenomena yang dialami sama Elang dan keluarganya saat tersesat selama 4 hari di Gunung Cikuray? Yang tentunya gue gak pernah menyuruh narasumber untuk ditambah-tambahkan ceritanya, tapi justru melihat dari sisi fenomena apa yang sebetulnya dialami oleh mereka. Ya Elang boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Aku itu berangkat tanggal 11 kemarin. Berangkat mulai perjalanan itu naik kereta ya sama teman-teman. Jadi Berberapa nih? Bertiga. Bertiga. Aku, Alvin, Stephen. Aku tuh jadi kalau ke Garut transit dulu ya dari Cikampek ke Purwakarta. Jadi berangkat itu jam 7 malam sampai jam 8. Di Purwakarta sampai jam 8. Aku di Purwakarta itu bermalam dulu di Purwakarta semalam. Sambil packing itu, packing carrier ya. Logistik. Logistik ya. Jadi bermalam Purwakarta itu sampai subuh jam 3. Jam 3 itu dari Purwakarta, kan aku nginep di situ Purwakarta, ke stasiun lagi jam 3 naik kereta ke tujuan Garut. Ke tujuan Garut itu makan waktu hampir 5 jam. Jadi sebelum berangkat itu aku juga udah ngalamin firasat kehabisan tiket. Jadi tuh kehabisan Tiket apa nih? Tiket kereta. Itu udah kehabisan. Alvin tuh sempat nanya, kan udah kehabisan. Ini mau berangkat minggu ini banget katanya. Mau gimana lagi ya? Udah beli logistik, udah packing. Ya udah Pin, mau gimana lagi? Tadinya tuh niatnya berangkat tanggal 10. Jadi beli tiketnya tanggal 11. Jadi aku tuh terlalu maksain tanggal 11 itu. Udah berangkat itu sampai Garut ya. Di kereta itu sempat ketemu rombongan juga dari Bandung. Dia bawa carrier juga. Aku sempat nanya, mau kemana? Terus yang rombongan itu ngejawab, mau ke Cikuray juga katanya. Udah gitu. Loh, kamu kan tadi kehabisan tiket tuh. Ya, aku jadi beli tiket
hari itunya selanjutnya. Jadi masih ada tapi. iya masih ada. Oke. Niatnya itu kalau habis tiket itu Alvin ngajakinnya minggu depan. Tapi aku maksain banget minggu ini, pengen berangkat banget. Nah di situ saya turun, udah sampai Garut, udah sampai itu sempet turun berpamitan dulu ya sama rombongan dari Bandung. Nah abis itu saya beli makan. Pas beli makan itu udah sadar carrier putus, ternyata carrier. Firasat kedua itu carrier putus. Terus udah itu sempat minta uang dulu ke Wa, mau nyewa carrier di base camp. WA itu hari WA. Senin itu minta uang buat sewa gitu kan. Udah sampai gitu, aku sama teman-teman ini bertiga mesen ojek lah, Grab ke base camp. Ya di base camp kita istirahat dulu, udah istirahat, packing kan kita nyewa carrier, itu ngambil carrier packing. Ya udah packing gitu, kita istirahat juga setengah jam, terus lanjut registrasi. Pas registrasi itu hujan gede. Kita bongkar carrier lagi, ambil jas hujan. Ya sempet gitulah, kendala dulu di ini hujan. Ya udahlah, kita maksain, lagi hujan-hujan gede gitu, kita naik, kita berdoa semoga selamat gitu ya. Jalan kita bertiga itu. Kondisi gunung saat itu banyak pendaki atau gimana? Kebetulan trek yang di via aku itu sepi. Oh, jadi cuma kamu bertiga tuh? Iya. Oke. Udah gitu jalan ya, dari base camp ke pos 1 itu masih pemukiman, bukan pemukiman ya, kayak petani-petani gitu. Kebun ya. Aku di situ trek emang lumayan nanjak banget di kebun itu. Sempat nggak kuat lah bawa carrier. Alvin nawarin, carrier mau dibawa gak sama gua? Dia bilangnya, gua 2 double carrier gak apa-apa. Aku sempat nolak lah, kasihan ya, berat juga. Dia maksain, daripada energi lu habis katanya. Ya udah, aku kasihin carrier. Sampai hampir pos 1 di double carrier itu. Jadi hampir pos 1 itu hujan makin gede, jadi kita istirahat dulu di gubuk petani perkebunan itu. Kita nyemil dulu biasa, ketemulah yang turun, saling sapa gitu, turun. Udah turun ya, ada nanya-nanya kabar doang, kita lanjut lagi. Pas lanjut itu aku bawa DP kecil, Stephen bawa carrier, Alvin bawa carrier. Sampai ke pos 3. Jadi di pos 1 gak ada kejadian apapun, biasa aja, cuma foto-foto biasa. Di pos 2 kita sempat ngambil air juga ya, ngambil air, ketemu pendaki lain yang istirahat, ya biasa aja. Pos 3 kita istirahat juga, ngemil gitu. Pos 3 kamu jam berapa? Ada kayaknya jam 4. Terus kita rencanain itu mau ngecamp di pos 6, tapi lihat waktu di pos 3 udah jam 4. Jadi jangan terlalu maksa lah, jangan. Kata Alvin, kita di pos 4 aja ngecamp. Ya udahlah, kita lumayan panjang ke pos 4 itu. Udah sampai pos 4 kita ngecamp lah, berdiriin tenda. Kita bersih-bersih, masak, makan, bermalam di situ gitu. Nah, udah bermalam di situ, rencananya kita summit jam 1 naik. Kita udah tidur lah ya. Bangun kita jam 1 udah beres-beres lah, siap-siap. Tapi tenda masih berdiri di situ, belum diberesin. Carrier ditinggal. Kita naik jam 1, mulai kita berdoa, kita mulai jalan lah. Dari pos 4 itu menuju pos 5. Kita di pos 45 gak ada kendala apapun, alhamdulillah. Sampai pos 6, aku udah mulai capek banget. Udah kayak tenaga udah terkuras banget. Di pos 6 itu dari 5 ke 6 kan lumayan jauh. Aku di pos 4 itu sempat pakai emergency blanket itu di kaki sama di badan. Aku naik lah ya, di pos 6 dibuka lah semuanya. Udah gitu lanjut ke pos 7. Di pos 7 udah sempat nggak kuat, aku udah nggak kuat, muntah di pos pertengahan 6 ke 7 muntah. Aku nggak kuat ya, tapi aku udah bilang tungguin di depan aja katanya. Udah kita bareng, soalnya ini gelap katanya, kita bareng. Ya udah bareng
sampai pos 7 itu aku udah lemes lagi, udah istirahat dulu di pos 7 pas banget. Aku udah bilang, Alpin, Stephen duluan aja, nanti gue nyusul, kalau lu tungguin di pos 8 gitu. Si Alpin Stephen ini sempat gak mau duluan, tapi gimana ya, ngejar sunrise juga itu, soalnya udah keburu subuh ya. Dia duluan, tapi sempat nungguin aku di pertigaan jalan. Jadi jalan tuh ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, sempat nungguin juga di situ. Jadi aku jalan lah dari 7. Ini dia berdua udah 8, aku masih 7 menuju 8. Dia udah di 8 mau ke puncak, aku baru di 8 gitu. Aku di 8 sempat ketemu pendaki lain yang ngecamp. Ya aku nyapa lah, biasa nyapa gitu. Jadi Alpin Stephen udah sampai puncak duluan, aku juga masih komunikasi, masih teriak gitu. Oh, teriak komunikasinya. Alpin, di mana? Gue udah di puncak katanya gitu. Udah sempet gitu. Ya udah, mau dari 8 ke puncak itu nggak lama, paling 5 menit, tapi lumayan treknya gitu. Istirahat aku juga. Ya udah gitu ya, menuju puncak lah, udah sampai puncak. Aku sempat jam itu tuh jam 5:30 kayaknya. Aku lanjut foto-foto lah, biasa foto-foto. Beli air minum di puncak itu di atas. Udah gitu karena air habis sama aku pas summit jam 1 itu tuh. Hampir setengah botol gede habis sama aku. Jadi aku beliin lah, kasihan buat masak gitu. Di atas kita sempat masak mie. Di puncak nih? Di puncak. Mie gitu, nugget, sosis. Kita makan di atas sampai habis foto-foto juga sampai jam 7. Kita jam 7 itu persiapan pulang. Di puncak ketemu rombongan sama yang dari Bandung juga di puncak, sempat sapa juga, nanya lah summit jam berapa. Pas gitu, pas aku lagi nyapa gitu, Alpin ngomong, Lang, Stephen, gue turun duluan ya ke pos 4. Gue mau beresin tenda, katanya. Kenapa duluan? Mau beresin soalnya kita ngejar tiket kereta. Ya udah, gak apa-apa. Gue sama Stephen bilang gitu. Ya udah kita, Alpin duluan, aku sama ini masih nyapa-nyapa yang rombongan dari Bandung itu. Alpin duluan lah, udah nggak tahu, nggak jejaknya. Nah, aku sama Stephen turun lah berdua. Aku bawa carrier yang logistik itu. Bawa carrier. Di pos 8 juga masih ada yang ngecamp ya, saling sapa juga. Sampailah di pos 7 pertengahan mau ke 6. Udah ngerasa capek banget aku. Istirahat, diem dulu capek banget. Kan dia bawa hoodie doang ya. Aku bawa carrier. Bawain dong carrier gua. Aku bilang gitu. Ya udah sini mana nih, pegang hoodie gua, dia bilang gitu. Ya udah aku bilang gini, ya udah lu duluan aja, ditungguin di pos 6. Akan aku di pos 7 ya, di pertengahan. Dia bilang, yakin benar cina, ya udah gue tinggalin ya. Ya udah iya santai, aku bilang gitu. Pas ditinggalin juga aku masih komunikasi, masih teriak-teriak. Masih, Stephen aman, ada gitu. Masih gitu. Udahlah, jalan-jalan, Stephen itu teriak. Dia, Lang, gue di pos 6. Aku masih pertengahan nih. Ya, sok duluan aja, aku bilang begitu. Udah gitu, kayaknya Stephen udah duluan ya. Aku di pos 6, udah gak ada siapa-siapa, kosong banget. Turunlah mau ke pos 5. Pos 5, sempat ketemu rombongan yang TikTok, ada 6 orang. Nanyain, aku juga nanyain, tadi di bawah ketemu orang gak bawa carrier merah? Oh iya ketemu di pos 4. Nah, temennya ya, iya. Turun lagi mau ke 4, udah gak ada siapa-siapa juga di 4, mau ke 4 ya. Nah di situ udah turun, udah lumayan jauh dari pos 5 dari pos 5 mau ke 4 aku. Ada jalur tuh, ada ke kanan sama ke kiri. Yang ke kanan itu ketutupan vegetasi hutan kayak semak-semak gitu. Yang ke kiri itu jalannya ketutupan batang pohon. Nah, aku mikirnya pasti nggak mungkin ke kanan dong, soalnya ketutupan. Nah, jadi aku coba ke kiri jalan makin jauh. Panik, udah sadar tersesat nih. Udah jauh dari atas, dari trek. Itu apa? Gambaran lokasinya saat itu? Lokasinya pohon-pohon, jalannya cuma jalan tuh kayak tanah doang gitu sama daun-daun yang udah layu gitu. Udah layu? Iya, udah kayak gak pernah diinjak orang sama sekali itu jalan itu. Itu hutan rapat apa gimana? Enggak, tapi jalan tuh makin ke bawah terus. Jadi
aku mulai panik, mulai sadar ini tuh tersesat. Panik, aku malah lari. Pas lari itu aku dengar suara anjing gonggongan dari kiri. Dengernya, aku mikirnya gini, kalau ada suara anjing pasti ada warga. Jadi aku makin lari nih, makin panik lari ya. Makin lari, jalan tuh makin turun, makin curam. Aku kaget, jurang. Aku lagi lari kenceng itu meluk pohon, gini meluk. Udah ngegantung tapi Jurangnya dalam. lumayan dalam. Kayak dari atas ini ke sini tapi makin ke bawah gitu. Jadi udah gitu tangan udah nggak kuat lah ya, udah panik gitu, nggak kuat, jatuh aku ngegelinding. Gelinding gitu, lumayan lama, jauh ke bawah tuh, jauh banget. Kamu jatuh gelinding ke jurang. Iya, gelinding terus. Tapi sempat ini dulu kan ke pohon Ya, itu kamu. sempat ngantem pohon ini aku. Sempat ke berhenti. pohon dulu berhenti. Oh. Terus nggak kuat kan? Nggak kuat. Turun lagi. Pas gerakin badan jatuh lagi gitu. Jadi jatuhnya tuh ngegelinding masuk ke semak-semak gitu. Jadi aku gerak lagi, jatuh lagi gitu ke bawah lagi. Ternyata itu masih dalam banget. Sepatu Jadi, udah pas pada ngegelinding hilang di itu situ ya? udah pada lepas, sepatu, jaket yang dititipin sama HP udah lepas semua. Pas ngegelinding HP itu. hancur tuh. Udah nggak hilang, tahu nggak kan tahu, hilang. Kan posisi dia terus jatuh itu kan. Itu tuh yang udah Lama masuk- itu ngegelinding ke jurang. lumayan lama. Jadi pas jatuh itu suara anjingnya hilang, dengar suara air aku, suara air. Ya udah aku kebawain aja terus ya, ngegelindingin ya, jatuhin diri ya. Ke bawah, pas gini kaki tuh udah di air, tapi badan di semak-semak gitu. Aku patahin semak-semaknya. Wah, ini gak ada rumah sama sekali. Tadi yang didengar apa gitu. Pas dilihat ke atas itu tebing udah tinggi banget kanan kiri tuh. Jadi air ke bawah. Jadi aku pas di air itu bersih-bersih dulu lah, istirahat dulu, tenangin diri, berdoa ya. Aku minum di situ karena saking capeknya tadi panik lari-lari. Aku minum di situ, bersihin badan, Minum air sungai maksudnya. minum air sungai di situ. Terus aku buka jaket itu, baju basah, jadi aku lepas aja baju, terus kaki dilepas, basah ya karena takut hipo aku ya. Jadi cuma pakai jaket doang, nyeker sama udah jaket. Nyeker tuh? Iya, nyeker. Tanpa sepatu, kaos kaki. Berarti tadi pas gelinding ke jurang itu, kepala itu hantem banyak gitu Ya udah muter-muter, udah banyak ngehantem. Tapi udah gimana gitu lah. Udah di situ, itu hari Selasa pagi ya, yang di air itu, jurang itu. Aku istirahat lah sampai siang, sampai sore. Istirahat, bersih-bersih, sempat nyuci celana juga dibersihin ya. Hujan gede. Jadi aku naik ke atas batu gede, ada atas batu gede. Tidurlah di situ, istirahat dulu sambil tangannya diginiin lah biar gak Kehujanan juga apa enggak? kehujanan. Tapi untungnya jaketnya parasut luarnya. Jadi nggak ke dalam nembus. Jadi di situ tuh Selasa sampai Rabu bermalam di situ. Oh. Di yang pertama jatuh. Di malam berarti kamu di atas batu. Iya di situ. Yang dirasakan apa pas malam? Malam tuh gelap, sunyi banget, gak ada suara, paling suara burung. Terangnya cuma sama bulan terangnya. Karena aku tuh tahu baterai ini udah dikit banget ininya, baterainya, center. Baterai center. Udah redup lah ya, jadi hemat-hemat gitu. Jadi kalau center itu persiapan buat aku misalnya buat ke air, misalnya malam-malam mau buang air gitu. Itu kan itu malam Rabu sampai Rabu pagi di situ. Rabu pagi sempat bingung juga ini gimana, belum apa ya, teriak juga masih takutnya hewan di situ aku kan di situ masih terkenal banyak babi hutan ya. Jadi aku takutnya di situ hewan. Jadi aku Rabu pagi itu diem dulu, istirahat dulu ya karena shock banget itu habis jatuh. Tiba-tiba aku mikirnya gini, di pos 2 itu ada mata air. Jadi aku ngikutin air nih, harus ngikutin air. Oh. Jadi
Pas Rabu pagi itu aku ikutin air. Terus jalannya. Udah jauh, aku temu air terjun itu yang setinggi 2 rumah itu. Aku gak mungkin loncat dong ke bawah ya. Jadi aku berpikirnya aku naik ke tebing dulu, ke kiri nih, ke tebing, ke atas, baru aku ngelewatin air terjun itu. Nah, aku naik ke tebing, ke pohon-pohon yang nginjak pohon. Pas udah di atas mau turun, aku itu nginjak pohon, patah pohonnya. Langsung patah itu, jatuh, aku langsung gak sadar. Pas melayang juga aku langsung pingsan. Jadi kamu jatuh di air terjun yang tingginya kayak 2 rumah. Iya. Pas jatuh, pingsan. Iya, pas nginjak patah gitu, langsung gak sadar. Patah langsung gak sadar. Bangun-bangun itu, kepala aku di atas batu, udah bocor, berdarah banyak banget. Udah ke jaket berdarah ya, darah-darah semua. Untungnya nggak jauh dari sungai itu lagi ya, masih di situ area situ. Jadi aku ke sungai itu bersih badan, minum, berdoa. Di situ aku sempat bilang gini, yang ada di sini tolong bilangin ke rumah, Mama, Papa, Elang minta maaf gitu. Aku sempat bilang kayak gitu ke saudara semua, minta maaf. Udah nggak, malamnya tuh dingin banget ya. Tadi malam kan itu di Rabu ya, hari Rabu. Sorenya hujan lagi gitu lagi, sambil ini kehujanan perih juga ya. Hujan. Darah itu ngocor terus? Ngocor terus. Sampai malamnya baru kering. Ngocor terus. Pas aku tidur di situ tuh, malam di situ, ngerasain lah ada mimpi. Aku tuh ada mimpi kayak gimana ya? Lagi tidur, mimpi tuh tiba-tiba ada orang muncul, nanyain ke pinggir. Di pinggir tuh kayak ada orang. Kayak ada yang nemenin di Kayak ada yang sebelah nemenin. Elang itu. Nanya, ini siapanya? Mungkin temennya, ada yang ngejawab tiba-tiba di belakang juga. Mungkin temennya. Di mimpi itu aku gak berani nengok sama sekali. Sampai kebangun gak berani nengok. Kayak ngerasa tuh ada banget orang di situ. Maksudnya gimana? Jadi di mimpi itu? Di mimpi kan aku tidur begini ya. Kan karena kepala itu berdarah jadi gini ya. Di sini tuh kayak ada orang nanya, ini siapa? Ada yang nanya, Ada yang nanya. dia merasa di sebelah ada yang nemenin. Terus ada Nanya yang ke orang tanya ini. ke ini, itu siapa? Terus ada yang jawab, oh, mungkin itu temennya. Jadi yang ngejawab antara yang lain dengan yang ini. Bahwa ada yang di sebelah Di Elang. mimpi juga aku gak berani nengok ke kiri. Cewek cowok itu? Nggak tahu. Nggak tahu. terasa. Dan posisi Elang tidur, ini tidur, depan situ air Itu air di kanan air terjun, di sini air sungai di depan tuh. di depan mata tuh. Jadi di depan tuh ada yang nanya, sampai aku bangun juga kayak ngerasa ada orang. Tapi aku nggak berani nengok sama sekali. Jadi mimpinya kayak di tempat tidur itu? Iya, mimpi di situ iya. Lagi tidur. Di situ tuh berarti hari Rabu sampai Kamis ya. Di mimpi itu, aku berani nengok kiri siang doang itu. Nggak berani malam. Saking gelapnya, sunyi. Ya suara air doang itu kan dekat air terjun. Hari itu hari Rabu Kamis ya, Kamis. Kamis aku nyoba nyari jalan lagi, ikutin air lagi terus. Ikutin air, masih mikirnya ikutin air bakal ketemu pos 2. Soalnya di pos 2 ada mata air. Ikutin air terus. Ikutin air tuh kayak semak-semak. Jadi tuh sungai ke bawah ditutupin semak-semak atasnya. Jadi aku sempat muterin juga ke atasnya, ngejakin itu, matahin ya. Terus jalan sampai ketemu curug tinggi banget, udah puluhan meter di situ. Lebih tinggi dari yang tadi? Lebih tinggi. Jadi aku lihat, buset, ini udah dalam banget, udah nggak bisa ke bawah. Jadi aku tuh diem di situ, sempat nyuci lagi celana karena basah ya, tidur di situ. Karena darah juga itu bekasnya, dicuci-cuci. Itu hari Kamis ya, Kamis. Sempat nyari jalan. Kan jadi tuh begini ya, tebing ya gini. Aku di sini, air gini, air terjun ke bawah. Jadi aku tuh sempat ke kanan atas, ke kanan kiri, tapi nggak kuat, udah tinggi banget itu. Jadi balik lagi ke bawah. Jadi di bawah juga aku capek karena malamnya tidurnya tuh bangun tidur gitu. Sempat tidur istirahat bentar, gak tahu itu tidur, gak tahu pingsan apa gimana ya.
Tapi ngerasanya istirahat aku tuh. Sampai di hari Kamis itu hujan gede banget. Sore. Sampai malam gak berhenti-berhenti. Air naik sampai kena kaki, warna coklat itu airnya. Jadi aku tidur di situ. Pas hujan gitu, kelabang pada naik hewan-hewan. Kelabang gitu. Ada kayaknya 3 gede. Kelabang naik ke badan Ke kamu? badan ya, ke tangan. Jadi aku kan gini, posisi hujan gini, jaket gini ya. Aku begini, kelabang tuh naik gini. Pada naik. Gede? Lumayan, ada yang segede gini. Jadi aku matiin lah ya, takut digigit ya, kenapa-napa. Itu hari Kamis, sorenya kan hujan. Sampai malam lah. Pas malam itu aku ngerasa hipo, kata orang itu hipo di fase 3. Saking dinginnya badan tuh panas. Tapi yang kan kalau jaket kan cuma segini doang ya. Tangan udah dingin banget, saking dinginnya kayak baal gitu. Kayak apa gitu baal ya. Kebas ya. Terus badan anget udah di situ tuh malam hujan, sore hujan. Saking dinginnya mungkin udah anget banget, udah kepala anget ya. Tidur juga sampai halusinasi aku. Halusinasinya tuh ada orang yang aku kenal, yang gak kenal ngasih aku tuh makanan. Ngasih aku makanan, minuman. Lagi tidur juga aku tangannya nerima makanan orang gitu, kayak nerima gini, nerima botol gede banyak. Aku bangun gini, gak ada botolnya gitu. Halusinasinya gitu sih. Itu tuh malam Yang Jumat nggak ya. kenal siapa? Kurang yang tahu, ngasih? pokoknya banyak orang yang datang. Kayak Banyak banget gimana? orang. Kayak apa ya? Kayak ada temen di sekolah lah, kayak tetangga, kayak yang orang kan kalau misalnya orang pasti pernah ketemu walaupun gak kenal ya. Kayak orang itu datang lagi ngasih makanan gitu. Tapi sosoknya kayak manusia. Sempat aku tuh minta tolong tapi kayak nggak bisa, orang tuh kayak gak bisa nolong aku gitu. Nggak bisanya gitu. gimana? Kayak ayo ikut, tapi aku kayak berat banget, kayak udah beda dimensi gitu, kayak apa ya, kayak udah gak bisa ikut ke sana gitu. Orang-orang tuh pergi ngajak aku tapi aku nggak bisa banget ikut, nggak tahu, susah banget ikut tuh, kayak berat. Orang-orang ngajak tuh? Iya ngajak, sempat ngajak. Aku minta tolongin aku mau pulang gitu. Udah diajak ayo pulang, yang lain pada pergi, aku gak bisa, kayak susah gitu. Bangun aja kan aku lagi tidur ya, posisinya tuh dikasih makan. Bangun aja kayak halusinasinya kayak susah banget bangun tuh. Di situ tuh sampai Jumat pagi. Jumat pagi aku tuh saking yang malam dinginnya sampai nggak kuat nahan kencing itu, ngompol aku. Jadi paginya aku sempat cuci celana. Soalnya aku tuh pakai celana training saat kolor, training sama kargo. Jadi yang kargo sama training aku buka, cuci lah, dijemur. Pas lagi ngejemur gitu, aku nyari jalan lagi ke atas. Siapa tahu ada yang lebih landai gitu jalannya. Udah susah lah, udah di situ udah fase aku nyerah banget. Udah lemes banget. Udah nyerah banget. Berpikirnya, ya Allah kalau hari ini aku nggak ketemu, pasti aku besok udah gak ada. Udah gitu. nyerah dia di situ. Nyerah banget. Jadi aku tuh di situ udah naik kanan kiri udah nggak bisa ya. Aku cobalah turun, minum, istirahat dulu bentar. Kamu udah pasrah? Udah pasrah banget. Udah di situ. Udah sama Tuhan udah pasrah? Udah pasrah banget. Ya aku apa udah yang kamu ngomongin ke Tuhan itu? Ya Allah, aku udah pasrah banget, udah nggak kuat di sini dingin. Bilangin ke orang tua maaf gitu. Minta pulang. Udah aku sering banget minta maaf. Ngucapin maaf, mama maaf gitu. Papa maaf, ikhlasin. Udah bilang gitu, ikhlasin Elang. Kamu bilang gitu? Iya. Udah syahadat terus aku. Kamu udah syahadat ya, terus? Dari hari yang ke Rabu itu udah syahadat terus aku. Karena mikirnya ini gunung pasti malam dingin banget ini. Soalnya aku tidur pakai sleeping bag aja dingin banget. Iya. Apalagi cuma kebuka model gitu. Celana. Iya, model celana baju doang. Udah hari kedua, ketiga itu udah syahadat terus. Udah mama, ya Allah ikhlasin lah, mama ikhlasin gitu. Mungkin kalau nggak ketemu hari ini udah nggak ada. Aku tiba-tiba pengen teriak aja ke curug itu, ke bawah, teriak tolong gitu terus. Tiba-tiba di belakang ada segerombolan anjing datang banyak.
Anjing pada Anjing, nyamperin. ternyata itu anjing pemburu. Pemburu. Datang. Kaget lah ya. Pas lihat juga ada orang. Oh, sini Jang, kan pakai bahasa Sunda. Jang, sini Jang. Ini yang orang Kerawang teh bukan yang hilang pendaki. Jadi warga Garut juga semua udah pada tahu. Pas dipanggil gitu ya. Dipanggil, aku udah minta tolong, udah lemes juga di situ ya. Ngedatangin lah aku sama yang ngedatangin tuh pertama 2 orang sama gerombolan anjing banyak itu. Ini posisinya tempatnya kayak gimana? Yang tadi yang terakhir yang curug tinggi banget itu. Iya, Terakhir di ujung situ. curug lah Iya, ya. di ujung curug aku. Banyak yang bilang juga itu kalau misalnya aku kepleset udah. Soalnya aku di ujung banget ternyata itu nggak sadar. Udah minta tolong, udah pengen minta tolong banget. Udah nyamperin lah ya. Dan nanya kabar gitu dari kapan gitu. Kan ada videonya aja di TikTok. Saya teh dari pos 5. Ya. Mau ke pos 4 nyasar. Pas kan ada suara anjing ya, di bawah teh kedengaran. Kirain teh rumah warga, malah jurang jatuh. Iya. Makasih kayaknya. Tas di mana tas? Tas mah di temen, soalnya dari puncak teh turun satu mau Ya. ngambil tenda. Saya berdua. Saya capek kata saya kan saya berdua. Teman saya suruh turun duluan. Saya nungguin dulu di pos 6. Diem dulu ya. Terus saya turun di pos 5, mau ke pos 4. Nyasar saya teh. Dikasih ganti baju lah, ganti baju. Dikasih kaos kaki, kasih minum, makan. Tapi makan juga udah nggak kuat, gigi saking dinginnya mungkin ya. Linu nggak gigit nasi juga nggak kuat, linu banget. Terus dada sakit kalau nelen. Jadi aku tuh dikasih ganti baju, kasih sepatu, dicobalah naik ini. Dia tuh ternyata di belakang semak-semak ada jalan yang lumayan landai. Aku nggak tahu dia munculnya dari situ. Akulah digendong lah, lumayan digendong gini. Aku dibawa ke atas buat nyalain api unggun. Nah terus kan itu berdua ya. Datang lagi berdua, bawa aku ke atas nyalain api, mau bikin air. Terus nelpon nelpon adik. Langsung nelpon adik aku. Pinjam HP ke pemburu itu. Nelpon adik ngabarin WA orang dulu. rumah, iya. WA dulu. Ja, ini Elang gitu kan, nama adik ya Ja ini Elang. Langsung telepon lah, sambunginnya sama Uwa gitu. Jadi Uwa juga ngabarin ke orang base camp, langsung ke bapak ayah di base camp. Jadi yang pertama tahu aku ketemu itu orang rumah, bukan orang base camp. Karena yang diingat memang nomor HP adiknya itu. Jadi saya lagi terima video call, ya kita juga panik ya, spontanitas lah. Saya juga tapi langsung ingat, langsung info ke yang di base camp, ke papahnya Elang ini. Oke. Udah dibawa ke atas gitu, dikasih roti, dia bawa nasi gitu perbekalan buat ngeburu ya. Dikasih makan. Tapi sebentar, pas kamu ketemu sama orang gimana itu? Wah, udah seneng banget, itu tuh udah fase menyerah banget. Ada orang udah terharu lah. Tapi kadang suka gitu ya, Iya. di saat kita udah kayak yaudahlah liatin gue lah, Udah apapun di yang titik. terjadi. Udah titik paling Pertolongan justru datang ya. Iya. Luar biasa nih, merinding saya nih. Kayak gitu aku dibawa ke atas, nelpon teman-teman kampungnya ada, dia juga lagi nyari aku, ternyata warga lokal. Ditelepon lah, ternyata dia lumayan deket di bawah curug itu, ternyata dia teriak kedengeran. Di mana? Di sini, cina di deket curug, ke atas saya naik. Dia udah persiapan bawa sarung buat bikin tandu, ternyata udah bawa persiapan. Jadi aku tuh dikasih makan dulu di situ ya, dikasih minum. Jadi yang temennya datang nih banyakan, bawa sarung itu buat bikin tandu. Temennya udah nyiapin air panas, jadi nggak jadi nyalain apinya. Dan nyiapin air hangat, roti sama makanan ringan lainnya. Terus aku dibawa pakai tandu lah ke bawah ke base camp. Pertama kali ketemu sama Wak sama ibu di mana? Itu pas udah pulang ke rumah Ke malam. rumah. Tapi kan dia pertama itu di base camp ada papahnya. Ya ada Oke. om sama ayah. Wah juga ya Iya. berarti ya. Om Lukman ya? Om Lukman sama ya. ayah. Dua. Gimana pas pertama kali ketemu?
sedih banget. Karena Udah. saya juga lihat di videonya aja ya, posisi Elang itu kan ditutup pakai apa itu? Emergency blanket itu yang dari Seluruhnya medis, ini kan. semuanya. Bapaknya kayaknya udah gimana, saya cuma lihat di video rekaman yang ada dari sana. Tapi dia yang langsung Jadi aku Balik buka bapaknya. itu langsung peluk ayah. Langsung peluk. Ya, Apa yang diomong sama? minta maaf gitu. Itu minta maaf, Elang nyusahin banget gitu. Udah gak ada kabar 4 hari gitu. Minta maaf. Jadi pas di base camp itu udah ada medis lah ya, dibersih-bersihin luka di kaki, di tangan. Tapi kalau di kepala di base camp belum. Pas di puskesmas udah di rumah baru kepala dibersihin. Nah ini yang mungkin gue juga bingung gitu ya. Ternyata kejadian-kejadian yang gak masuk nalar itu justru dialamin sama keluarganya pas Elang itu tersesat gitu loh. Makanya sekarang ada Bu Ida dan juga nanti ada ibunya Elang langsung yang akan bercerita. Mungkin dari Bu Ida dulu ya yang memang tinggal bareng sama Elang ya. Boleh diceritain Bu, itu gimana sih awalnya? Iya, Bang Fajar. Jadi pertama saya jelasin dulu kalau Elang ini anak pertama dari adik saya. Dia kalau manggil saya kan Uwa ya. Cuma punya adik 1 perempuan. Kalau untuk Elang sendiri sih sebenarnya anaknya baik. Pendiam, kalaupun bandel normal lah ya. Tapi kalau ke aku pribadi sebagai Uwanya, dia tuh nurut banget. Nurut banget, emang deket banget lah istilahnya. Jadi pertama kali Elang izin mau ada ke gunung, izin ke semuanya juga izin memang. Kita kan udah berkali-kali yang bener kamu itu kan. Sampai adek aku juga udah bilang, yakin Lang kamu mau berangkat? Karena kan belum pernah itu kan. Tapi dia bilang iya nggak apa-apa gitu. Ya dengan berat hati karena ibunya juga mengizinkan. Tapi kita berat hati di situ. Terus mungkin agak aneh juga ya. Elang berangkat itu hari Senin berarti ya. Kan yang Elang ada WA ke Uwa itu dia minta uang buat apa sewa itulah, saya nggak ngerti. Saya kirim, tapi saya pikir kirim sesuai dia minta. Pikir saya nanti saya transfer lagi, gitu kan. Nah udah di situ hari Selasa mungkin malam Rabu itu di rumah posisinya. Aku kan pegang HP gitu ya, posisi di kamar. Kok tiba-tiba apa detak jantung tuh kenceng banget. Sampai kayak ini tuh apa sih, kita kayak getar gitu ya. Sampai gini, astagfirullahaladzim ini gempa bukan ya. Aku lihat sana sini, oh enggak gitu kan. Sampai akhirnya gini, ada apa ya? Oh enggak ada apa-apa lah ini ya. Pindah terus ke teras rumah. Aku duduk lagi sambil pegang HP lagi. Kok sama begitu lagi? Tapi nggak sekencang yang pertama. Cuma lebih gelisah. Langsung ingat Elang. Itu. Tapi di situ aku ingatnya, oh si Elang gimana? Oh iya, kan aku mau transfer lagi. Kan dia minta uang, aku cuma ngasih buat dia sewa, cuma dilebihin sedikit. Karena pikir aku, nanti aku transfer lagi gitu kan. Oh iya aku belum transfer si Elang, aku nanti mau WA Elang ah. Itu posisi Selasa malam Rabu. Dan adik aku yang perempuan pas di hari Selasa jamnya pagi juga itu dia malah WA ke Elang. Kalau aku justru cuma ingat aja tapi nggak WA gitu kan. Kalau ada yang perempuan WA, Elang kamu masih di gunung, kok kamu belum pulang-pulang? Karena adik aku yang perempuan ya mungkin sebenarnya itu normal karena kita punya keponakan yang baru perdana ke gunung, jadi kita teringat-ingat terus. Pada saat itu kita berpikir begitu ya Bang ya, karena kita ingat di situ aja. Jadi kita di situ juga kan kita ada grup family lah, di situ selalu bahas si Elang gimana ya, Elang gimana ya. Terus ada adik aku yang satu lagi, kok aku inget terus si Elang ya. Udah kita doakan yang terbaik buat Elang. Itu belum ada info ya Bang. Nggak tahu di hari apa. Yang jelas belum ada info Elang hilang. Di rumah, lagi di rumah ada angin kenceng banget masuk ke rumah tapi cuma 1 kali. Kayak angin kenceng tapi cuma 1 kali Bang. Itu terus kakak aku istighfar, astagfirullahaladzim, kenapa ya gitu kan.
Terus posisi malamnya ketiduran. Itu kakak yang perempuan. Ketiduran, di antara sadar dan tidak sadar, kayak ada dengar suara harimau. Itu gak tahu mimpi atau tidak. Kayak ada suara harimau, kaget. Langsung kebangun dia kan. Astagfirullahaladzim, kok ada suara ini? Si Elang gimana ya? Spontanitas kakak aku yang perempuan ingat ke Elang. Si Elang gimana ya? Itu kita belum ada info Elang ya. Terus dari situ hari Rabu sorenya tiba-tiba aku juga pengen ke rumah ibu. Karena Elang kan tinggalnya di rumah nenek. Berarti tinggal di ibu aku ya. Jadi aku itu ke rumah ibu, aku langsung tanya, Elang di mana? Gitu kan. Udah pulang belum? Belum. Udah dari rumah ibu, udah pulang. Malamnya kira-kira jam 12 itu ada WhatsApp dari papanya. Dengan kalimat yang sebenarnya udah nggak jelas banget, typo banget lah ya. Cuma aku bacanya Elang dua, gitulah intinya. Apa maksudnya ini gitu kan? Lalu dia voice note, Elang hilang. Berapa lama gitu kan? Aku tanya dari kapan? Dua hari juga dia tulisnya tuh udah nggak jelas. Mungkin papanya panik ya. Aku sampai tanya lagi, ini maksudnya apa? Gitu. Aku juga panik dong. Akhirnya ada voice note 2 hari, Wak. Aku udah nggak tahu ya di situ. Aku langsung diem. Kebetulan menantu aku juga yang sering mendaki gunung malahnya. Aku langsung bilang, Elsa, Kipli, ini si Elang hilang. Hah? Hilang? Hilang di mana, Mama? Gitu kan. Aku udah panik. Anak aku telepon ke kakak aku yang perempuan itu. Posisi aku udah nangis. Aku telepon temen. Aku cari mobil. Jadi pikiran aku mau ke Garut. Aku mau cari Elang. Pikiran aku. Sementara anak aku yang perempuan telepon ke Waknya, kakakku yang perempuan. Wak, ini Mama, kenapa Mama? Ini Mama nangis terus, ya kenapa? Dikasihin ke aku lagi telepon cari mobil, aku kasih ini. Udah ini karena mobil gak ada juga malam itu. Akhirnya aku telepon, Wak bangun Wak, jangan tidur lagi. Wudhu, zikir. Elang gak ada Wak, hilang. Nah, gitu kan. Aku udah nangis di situ. Ya Allah, dan semuanya, aku pokoknya ngomongnya udah Mana-mana gitu. Ya dibilang kemana-mana ya kayak gitulah aku. Panik gitu ya. Ya mungkin bisa panik pasti panik Bang. Dan seperti harus gimana gitu. Iya, makanya aku cuma minta ke Allah dan itu aku cuma bilang, tapi aku di situ ngomong gitu, yang ada di Gunung Cikuray semuanya tolong jaga Elang. Gitu kan, Elang Guntur Pratama. Aku selalu sebut itu, selalu aku lengkap, Elang Guntur Pratama bin Rahmat Guntur. Jangan Elang ngerasain sakit, jangan Elang sampai ngerasain ketakutan. Elang yang kuat, sehat, selamat. Aku cuma minta itu, ya Allah selamatkan, gitu kan. Aku di situ zikir terus udah sholat itu aku diem, aku nangis terus ya Bang ya. Aku nangis terus, aku bilang gitu, ya Allah tolong lindungi Elang yang kuat. Karena kan udah 2 hari Bang. Jadi bayangan aku Gunung Cikuray, dia cuma sendiri dengan cuaca yang waktu itu hujan terus, kabut tebal dan udah ditutup itu di situ. Jadi bayangan aku dia sendiri dong. Aku minta ke siapa? Cuma ke Allah. Tapi di samping itu aku juga suka ngomong, lindungi yang ada di sana. Anak cucu udahlah aku ngomong ke situ. Terus aku diam sambil zikir gitu, sambil gebrak-gebrak ke sajadah itu. Aku ngerasain kok ada kakek-kakek di sebelah. Kayak aku tuh kayak menyelami batin Elang. Aku ngerasain kok ada kayak yang di perasaan aku ya Bang ya. Itu yang aku rasain, gak tau lah. Kok kayak ada yang ada di sebelah gitulah, sebelah Elang. Nah di situ juga udah aku selesai sholat zikir. Terus aku terus sebut-sebut nama Elang ini. Aku nangis terus, aku gak tidur itu. Itu udah sampai jam 2. Anak aku Elsa bilang, Mama, dia nyegedetin aku kan. Mama tuh doa apa? Kenapa Aku udah lemes, tapi nangis terus ya. Kenapa itu ada yang berdiri di belakang pintu? Aku udah gak inget itu Yang Elsa bilang anak aku yang pertama itu yang perempuan. Di belakang pintu katanya ada apa Bu? Anak aku yang bilang, jadi pas aku sholat itu, kok langsung ngerasain ada sosok di depan pintu, depan rumah.
Sosoknya? Katanya perempuan. Kalau anak aku bilang, kalau aku kan aku nggak tahu itu anak Perempuan? aku. Ya, anak sama menantu aku yang bilang itu, sampai menantu aku bilang, mama kamu doa apa sih? Kok kita ngerasainnya jadi kayak gini gitu kan? Saya merinding banget ya dengerin. Ya aku juga. Perempuannya kayak gimana? Aku nggak tanya jelas bang, karena aku lebih fokus ke Elang. Karena bukan cuma anak aku, tapi keponakan aku yang lainnya juga ngerasain hal yang sama. Jadi gini, mungkin Allah itu adil ya bang ya. Aku minta, bukan cuma aku, semuanya minta. Supaya Elang ini jangan ngerasain ketakutan, jangan ngerasain sakit, jangan ngerasain apalah yang ngebuat dia tuh panik. Tapi kita yang di rumah kayak ngerasain ketakutan itu. Mungkin Allah adil di situ kan. Karena kan aku mintanya biar Elang selamat, gak ngerasain takut, gak ngerasain sakit. Yes. Keponakan aku, anaknya kakak yang perempuan ini, kebetulan kita bukan, keponakan aku itu bukan tipikal, dia laki-laki. Bukan penakut. Tapi kejadian itu, dia tuh pulang ke rumah, gak berani bang. Jadi dia bilang gini, mama kita nginep aja di rumah emak gitu kan. Aku tuh kalau ke rumah, masuk ke kamar kayak aku tuh kayak berada di hawanya, entah dia suges, kita nggak tahu, kayak berada di tengah hutan dan dia kayak ketakutan. Oh. Gitu. Jadi nginep di rumah ibu gitu kan. Terus di hari itu kan malam Kamis ya. Itu malam Kamis yang Elang ngerasa ada yang ngobrol itu bukan? Iya, hari malam Kamis itu. Iya bang. Yang di mimpi muncul. Sama itu? Jadi aku ngerasain banget Kok ya. bisa sama ya? Kan itu juga Kan, Rabunya habis jatuh ya, malam Kamisnya itu aku mimpi. kan mintanya kita ke Allah bang. Jadi aku nggak bahas lainnya, aku minta ke Allah. Ya itu semua kan makhluk. Sampai aku apa ya? Mungkin aku kayak orang gila ya di situ ya bang ya. Aku tuh bilangnya sampai Elsa itu anak aku sampai kaget banget. Ya Allah yang ada di sana jagain Elang gitu kan, jagain. Aku ngelihatnya sosok yang begitu, bukan ngelihat, aku ngerasain. Ya aku nggak tahu ya. Wah, tisunya. Ya. Kasih Bang. Aku tuh nggak bisa banget ngebayangin Elang di, bukan cuma aku, semua keluarga ya. Terus hari Kamisnya aku biasa kerja rutinitas, tapi pikiran udah nggak fokus. Dengar temen buka video TikTok Elang hilang Cikuray. Lihat temen pada posisi itu lagi ada event di tempat kerjaan aku nggak fokus. Akhirnya aku bilang ke atasan aku izin, aku nggak beresin, aku mau pulang. Selesai ini aku pulang aja. Ya udah, diantar aku sama atasan aku juga sampai, dan aku mau pulangnya ke rumah ibu. Kan biasa aku pulang di rumah anak. Aku mau ke rumah ibu aku. Aku udah WhatsApp juga di grup, kita adain pengajian. Itu Kamis, berarti malam Jumat ya Bang ya. Udah aku turun di rumah ibu, kira-kira 2:30. Aku langsung masuk ke rumah, adik-adik aku di situ. Ya mungkin karena aku juga cengeng ya Bang ya. Karena aku juga ngerasa ya, aku tuh paling deket sama Elang gitu. Deket banget, karena dulu aku, ya intinya Elang juga ngerasain lah aku gimana ke Elang itu ya. Aku masuk rumah, aku lihat langsung aku cari ibu aku lagi sholat asar. Itu kan posisi jam sore pulang kerja tuh. Begitu udah sholat, aku langsung peluk ibu aku. Karena aku kalau manggil emak ya, kita bahasa Sunda ya Bang ya. Aku peluk ibu aku bilang, Mak, tolong keluarkan semua doa. Doakan pokoknya semuanya supaya Elang pulang. Emak pasti bisa. Aku gitu kan. Ibu aku juga nangis. Semua nangis di rumah histeris. Semua histeris ya Bang ya. Aku minta pokoknya, nggak tahu pokoknya aku terus, pokoknya semua sampai aku refleks gitu. Aku gini-gini ke ibu aku ya. Pokoknya semua keluarkan. Elang pasti bisa, pasti selamat. Aku gitu ya. Ya. Terus dari situ aku sholat asar.
gantian kita sholat asar. Belum berjamaah itu sholat asar. Sholat asar itu aku sih mengikuti kata hati aja bang. Aku ambil air karena ya mungkin syariat juga usaha yang semua yang kita juga sebenarnya nggak tahu kita lakonin gitu bang istilahnya. Sebelum sholat aku ambil air ke dalam wadah, sholat. Terus kan di ruang tamu itu yasinan keluarga, adik-adik, kakak-kakak, aku simpan juga di situ. Udah sholat, udah ngaji, aku ciprat depan rumah. Ya mungkin orang lihat aku kayak gila ya. Itu nggak ada yang nyuruh, cuma ya aku mengikuti kata hati. Gitu. Aku sambil bilang, Elang, pulang ya. Udah main di gunungnya, udah jangan lama-lama. Pulang sini ke Sukasiri ke rumah emak. Gitu. Ada sebagian air aku kasih, ibunya aku panggil, sini siram suruh pulang. Terus aku masuk lagi, aku masuk kamar, lihat lemari, lihat baju dia. Aku ambil bajunya. Aku udah kayak gila banget bang. Aku kayak ngomong ke Elang ya. Baju. Elang, ayo bangun. Gitu ya. Bangun. Sampai dari aku ngomong lembut sampai aku bangun. Aku ambil baju sekolahnya. Pulang sekolah. Kamu kan mau masuk sekolah. Ini kan sekolah yang kamu mau di sini. Karena dia memang pengen banget masuk sekolah itu bang ya. Jadi aku bilang, ayo pulang, udah jangan kelamaan main di gunungnya ya Lang ya, gitu kan. Aku bawa baju, aku gini ya. Yang lain pun sama. Akhirnya di situ, terus ibu aku tuh ada bilang gini, kan aku kayak udah diam gitu ya. Terus aku bilang, aku gini, harus gimana lagi ya mak, gitu kan aku panggil emak. Terus ibu aku bilang gini, kalau dulu kalau ada anak hilang itu pakai alat perabotan dapur katanya ya pokoknya begitulah. Tapi aku langsung ingatnya begini. Kayaknya aku pernah ngelihat di dapur ibu itu ada kayak dari tembaga kuningan gitu bang. Kayak kendil. Tapi kayaknya udah lama banget. Aku tanya, mak itu di dapur ada itu dari mana? Oh itu udah zaman tua banget. Aku refleks juga. Aku panggil mamahnya Elang, ayo ke musola belakang karena yang ngaji kan di sini di ruang tamu. Kamu panggil nama anak kamu, silakan kamu apa yang mau kamu omongin ke dalam itu. Paham gak bang? Pas mamahnya manggil Elang 2 kali. Terus aku bilang, terus aku bilang langsung deg kencang begitu. Kakak aku yang perempuan yang dengar suara harimau itu langsung, Mama, gitu kan? Kayak ada suara mama. Aku langsung kan, itu dari musola itu di ruang tamu. Kalau mamanya masih tetap di situ, aku langsung ke ruang tamu yang pengajian. Aku duduk. Gini. Aku bilang, kayak ada suara mama. Mama, Elang minta maaf. Papa, Elang minta maaf. Tuh, ucapan itu sama yang kayak aku ucapin tadi di gunung. Persis. Sama banget. Aku kan minta maaf. Mama minta maaf, papa, Uwa minta maaf. Terus yang di rumah ternyata Uwa ngomong gitu. Uwa ngomong gitu juga? Iya, kan pertama kan mama teriak itu yang di dalam kendi itu, Elang. Terus Uwa nyaut, kayak ada suara mama. Iya. Mama. Tapi itu, sorry ya bang, itu bukan kesurupan, sadar. Kakak aku sadar, kita semua sadar. Kakaknya Uwa? Yang dengar suara harimau kakak tadi? aku. Yang perempuan itu. Ngomongnya jadi, gitu? Iya, kayak dengar suara mama, Elang minta maaf, papa, Elang minta maaf. Tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya, Uwa, Elang minta maaf. Terus aku di situ juga langsung, karena kan aku pindah posisi duduk di ruang tamu, aku tetap bilang, aku selami lagi. Dalam arti selam itu aku kenceng banget batin aku ke Elang, gitu loh bang. Di situ aku bilang, alhamdulillah ya Allah, akan ada yang hatinya tulus, ikhlas, udah ketemu ini jejak si Elang, ngelihat jejak si Elang, ketemu, insya Allah selamat, yakin selamat gitu kan. Udah ketemu ini, kebuka jalannya, akan ada yang menemukan ini kalau nggak sekarang besok, gitu kan. Nangis semua kita di situ,
udahlah kita itu aku antara feeling atau keinginan, aku nggak tahu. Keinginan, harapan udah jelas pasti ada yang menemukan. Ya makanya aku bilang, apakah itu feeling atau apa itu aku nggak tahu lah. Yang jelas aku ya refleks aja bang, begitu ya bang ya. Soalnya ini kebetulan yang kok pas banget gitu ya. Mungkin para lagi nonton juga, kok bisa pas ya gitu pas Elang Yang malam itu. malam yang sama. Terus yang aku ngucapin itu diucapin Iya. lagi sama Di Allah. sisi sana juga ngalamin yang sama gitu. Kita ngaji Yasin itu malam Jumat bang. Pas ngaji Yasin gitu jam 3 kita nggak tidur bang. Hujan terus. Kalau abang mau tahu kita udah kayak orang gila. Nanti aku duduk jam 3. Karena ada info dari base camp papanya. Jadi jam 3 diperbolehkan naik. Tapi harus dibarengi oleh warga. Karena kan sebelumnya nggak boleh harus tim-tim yang memang Jam 3 apa nih? Pagi. Sementara papanya pengen ikut carilah ke sana sama warga. Ada dari kakak juga yang di Sumedang, kan ada temennya juga ngebantu. Kebetulan kenal warga yang di Cikuray, jadi bisa ngebantu. Oke, ayo diantar ke atas. Nah, pas jam 5 subuh info papanya, telepon kalau nggak salah, bilang, "Wak, tadi tes." Dia bahasa Sunda ya. Tadi naik ke sana mau cari Elang sama warga juga. Tapi di pos 1 udah gak kuat. Udah mau pingsan. Ngelihat itu. Akhirnya turun mereka. Cuma masih ada warga yang masih naik. Itu cuma ini yang papahnya sama uaknya itu turun lah. Karena kan beresiko juga ya bang ya. Akhirnya turun dan yang terjadi dari kabar itu. Udah putus asa. Udah putus asa bang. Papanya juga sama. Udah pasrah. Jadi papanya kalau naik itu, Elang ayo pulang tuh, adek kamu udah nangis terus, udah nanyain gitu ya. Tapi dia begitu naik baru pos 1 aja udah gak kuat. Apa yang ada dalam pikirannya bang? Anak saya di sana sendiri, saya aja gak kuat. Aku juga sama. Harapan aku ini info yang kemarin sore malam Jumat ternyata gak ada. Oh mungkin subuh ini karena papanya udah ada mau naik dong sama warga. Ternyata malah gak kuat, pos 1 langsung turun lagi. Terus jam 7 lewat 50 menit adiknya, wah ini ada WA apa dari si Elang. Aku lihat, Keja angkat, ini aku Elang. Aku buat mastiin dong. Aku langsung video call, gak diangkat. Putus asa lagi, oh mungkin cuma ngarang-ngarang. Aku langsung WA, angkat. Aku video call lagi, diangkat ya. Tapi aku ngeliatnya kan samar-samar, mungkin sinyal ya bang ya. Elang atau bukan ya. Tapi hutan aku langsung keluar. Itu aku keluar dari rumah bawa HP, ini adik-adik aku, keponakan aku semuanya ngikutin aku pegang HP ini, posisi di luar, terus Elang. Wah, aku, ya Allah udahlah gak bisa Aku kan panik ya bang ya. Elang inget uang, maksud aku tuh, aku bahagia banget. Inget ke aku, bayangan aku tuh Elang tuh nggak tahu, kan katanya ada yang hilang ingatan lah, apalah semualah. Tiba-tiba ada video call, semua ngomong di situ, semua nangis. Aku aja panik, ngomong aku kacau di situ bang. Aku juga nggak ngeh, ternyata pas aku video call ada keponakan aku yang satu rekam itu, makanya aku bisa tahu di situ. Ya ampun, omongan aku kacau banget. Elang inget kamu. Langsung aku ambil HP, kasih tahu papanya. Maksud aku kan ini semua tuh kepanikan. Aku pengen berbagi cepat-cepat info Elang ada. Itu jam 7.50 menit. Udah aku video call, akhirnya nyambung Elangnya sama papa kamu. Aku cepet-cepet, takutnya juga katanya yalah disambungin sama tim pemburu itu. Selesai dari situ, aku langsung peluk ibu aku langsung sujud. Adek aku juga sama. Benar-benar bersyukur banget ya saat itu ketika udah putus harapan gitu ya. Ternyata tiba-tiba
ada yang WA gitu. Memang kamu ingat nomornya, Wak? Aku ingat banget nomor adek, ingat. Jadi Itu malamnya adeknya mimpi bang, mimpi dikejar-kejar Elang. Oh. Mungkin ya, Elang di sana tuh yang diinget. Ini kalau ketemu orang pinjam HP yang bisa dihubungi cuma adeknya, karena cuma nomor adeknya yang dia inget. Itu. Jadi udah aku video call itu, aku langsung sungkem ke ibu aku, adek aku juga sama. Aku ngerasa di situ karena aku yang minta supaya ibu aku tuh bener-bener berdoa. Udah nggak ada lagi yang lain. Emang dari orang tua. Nggak ada lagi yang lain bang. Mungkin karena masih baru banget gitu ya. Dan ya ini ungkapan rasa syukurnya gitu ya, bahwa doanya dijabah. Ya Allah. Segala perjuangannya gitu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Akhirnya ketemu sama Elang di hari apa? Jumat itu Malam jam 10. Sabtu. Apa Hari ya maksudnya, Jumat Pak? pas Ketemu pertama kali? Oh pertama kali ketemu Elangnya. Ya, bukan dari video call gitu, langsung. Oh langsung. hari itu tapi malam jam Oh malamnya 10. jadi gini bang, posisinya Elang aku udah kondisiin gimana di sana, ya Allah pokoknya terima kasih banget buat warga semua, alhamdulillah bang, kita di doa baik semua orang, bantuannya tim pemburu itu ya Allah memang dia udah Elang dapat mujizat dikirimkan lewat tim pemburu, jadi tim pemburu itu memang dia mau berburu, gak niat-niat mencari. Ya mungkin udah jalan Tuhan, mujizat buat Elang begitu ya. Nah pas pulang Elang mau pulang, itu kan kita mau yasinan lagi. Tapi aku juga bernajar bang di situ. Waktu pertama kali Elang hilang, aku kayaknya kalau nangis histeris juga ya. Aku udah bernajar. Kabar info Elang ketemu aku mau syukuran. Ya udah alhamdulillah udah dapat kabar itu aku langsung di rumah ibu lah syukuran sedikit. Terus pas Elang di perjalanan mau pulang kebetulan aku ada perlu. Jadi Wak kan keluar dulu. Pas Elang udah pulang, kamu kan sakit dada. Terus waktu itu nggak ada kendaraan ya. Jadi kebetulan aku pas banget nggak ada kendaraan, aku ada bawa mobil gitu ya. Aku langsung nyusul ke puskesmas dulu. Tapi dari pihak puskesmas nggak berani kasih infus, nggak kasih apa karena lihat histori kronologinya. Terus aku dikasih dianjurkan ke rumah sakit, katanya harus ronsen. Aku bawa dia sama Wak Mul juga ya bawa ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan ini bukan ronsen tapi CT scan. Aku udah lemes lagi bang. Di situ aku udah ya Allah. Kita kan nggak tahu di dalamnya. Kenapa gitu? Iya, karena kan kamu tuh belum cerita ya Lang ya. Aku cuma lihat dari video yang dari warga setempat di polsek apa? Kamu Cilau itu, yang di Cilau yang di Cikuray. Ada kan dia kan ada ditanyalah sama pihak kepolisian jatuh ke jurang. Kita kan udah gimana bang? Ditambah kata dokter ini harus CT scan. Aku udah diam ya Allah. Udah aku bawa pulang ke rumah. Kita kan berunding dulu sama keluarga lah ya. Nah mungkin para Elang RJL 1 juga nanya ya. Nah ibunya Elang nih kemana nih gitu kan. Dan ternyata ibunya juga mengalami hal seperti Iya. Bu Ida gitu ya. Iya satu keluarga. Makanya langsung aja kita panggil ibunya Elang. Ya sekarang gue udah kedatangan Ibu Juleha ya, yang merupakan ibu dari Elang. Bu, pada saat Elang hilang katanya juga mengalami fenomena-fenomena yang mungkin gak bisa kita jelaskan gitu ya, secara logika gitu ya. Apa yang Ibu alami gitu? Pas saya dengar kabar itu, sebelumnya saya dapat kabar tuh dari adiknya Keiza ya, dia nge-WA malam-malam itu. Mah, kok Elang gak ada kabar ya, kok checklist 1 terus.
oh nggak ada sinyal kali. Saya berusaha nenangin ya. Saya tanya, emang Elang perginya sama siapa? Berapa orang? Adanya jawab, bertiga. Terus saya bertiga kok ganjil gitu ya. Tapi saya tepis lagi gitu ya. Saya nggak mau ada pikiran negatif lah. Di situ ya saya berdoa jangka hari Rabu itu, malam Rabu, saya masih tetap nunggu kabar dari Elang. Stephen udah saya WA, tapi masih pada checklist gitu ya, checklist 1. Ya udah saya nonton TV di situ ya. Kebetulan saya emang berbeda lokasi sama Elang. Pas malam itu, jam 9 malam, saya pas lagi nonton TV itu, tiba-tiba saya kejatuhan cecak gitu. Nah di situ ini ada apa? Pokoknya setiap ada peristiwa yang gitu, saya tepis lagi, ya Allah udah berdoa aja, sebenarnya nggak ada apa-apa gitu ya. Nah udah, itu saya berusaha buat bisa tidur gitu ya. Tapi saya malam juga saya berusaha sholat tahajud gitu, saya nggak berhenti. Sebenarnya masih panik juga gitu, anak saya tuh kemana, ini nggak ada kabar, udah di WA, kepada nggak ada jawaban, anaknya juga teman-temannya sama. Pas saya dengar kabar itu, pas Kamis pagi. Saya Kamis pagi dapat kabar dari Stephen WA sama Alpin. Dia langsung piko, telepon, minta maaf, nangis anak itu. Lah, kalian tuh di mana? Sekarang lagi di mana? Terus gimana kabar kalian semua? Ibu katanya, maafin Alpin. Sama Stephen sekarang kita ada di Polsek Cilawu katanya. Oh ya syukur kalau gitu. Tapi tanpa Elang katanya. Situ saya udah lemes ya kaki ya. Ini saya harus gimana gitu ya. Pada saat itu saya mutusin buat izin buat kerja dulu. Saya udah kepikiran ini saya pengen pulang ke Cikampek. Dalam keadaan saya belum kaki, saya udah lemes, gak tahu kuat, enggak saya naik kereta itu ya. Nyampe rumah itu, saya langsung peluk ibu saya. Saya langsung minta maaf ke ibu saya. Bu, doain anak saya. Doain cucu ibu. Di situ, saya langsung minta maaf sama ibu. Saya langsung sholat duha. Sebenarnya ada apa sih bu? Katanya kan nanya ke ibu. Iya kemarin tuh sebenarnya semenjak kejadian Elang mau pergi itu, emak kan ya, dia nyebutnya emak. Emak tuh udah punya firasat. Udah bukan firasat, itu emang benar-benar ada angin besar itu masuk ke dalam rumah itu, narpa rumah. Itu kayak angin apa ya, kayak buk gitu langsung. Itu pas bunga yang di atas pagar itu, kan tembok pagar itu. Sampai jatuh. Pas bunga besar itu sampai jatuhnya itu segede apa angin. Pecah itu? Sampai pecah itu pas bunga. Kayak udah kila-kila kalau istilah Sundanya. Nah itu pas hari Kamis itu, di situ keluarga udah pada kumpul, udah ngadain acara yasinan, doa bersama. Saya berusaha buat tenang ya. Saya berusaha buat tenang karena saya berpikir kalau saya tenang saya kuat, Elang juga pasti punya perasaan kayak gitu. Saya ngerasa kontak batin sama ibu tuh lebih kuat gitu ya. Pas malamnya itu malam Jumat, itu yang di ruang tamu tuh udah banyak apa ya? Udah banyak yang ngaji. Yasinan itu keluarga. Yasinan. Saya tuh ke kamar. Saya tuh yang difokuskan saya harus tenang, saya harus kuat, saya yakin. Tapi saya yakin Elang tuh hidup. Saya nggak ada firasat Elang udah nggak ada. Soalnya saya nggak dapet impian sebelum Elang kejadian pergi itu nggak ada impian apa-apa. Di situ pas udah sholat Isya itu, saya kecapean kan dari hari apa itu saya nggak tidur semenjak anak saya izin itu. Saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya udahlah, kata aku tuh. Ya Allah, apapun keadaan anak saya di sana, saya ikhlas. Tapi tolong tunjukin, kasih tanda di mana anak saya itu berada. Saya ketiduran di situ, udah sholat Isya itu. Pas dalam tidur itu, saya mimpinya tuh ada pohon besar, nggak ada daunnya. Kayak ranting-ranting gitu. Tapi rantingnya kayak bekas patah di dalam mimpi itu. Tapi pas saya lihat ke atas pohon itu, apa ya, saya sebenarnya nggak terlalu percaya ke hal-hal gaib. Kayak katanya banyak hantu atau apa ya. Tapi di atas pohon itu kayak ada makhluk gitu. Sejenis
Terus katanya orang kan umumnya kan katanya kuntilanak. Ini kayak bukan hantu kayak gitu, tapi sejenis kayak hewan, tapi kayak aneh gitu berupanya, kayak siluman gitu. Situ saya langsung bangun ya, saya langsung sholat tahajud. Itu udah hujan terus. Yang saya pikirin tuh kan kondisi Elang itu kesehatannya ya. Karena Elang tuh punya riwayat waktu kecilnya itu dia punya gangguan di paru-paru. Itu saya udah kebayang terus, kamu kedinginan pasti. Tapi saya nggak terlalu dalam kesedihan gitu ya. Saya berusaha kuat. Gitu. Kamu kuat nak, kamu kuat. Saya gitu terus dalam hati saya tuh. Kalau di saat, saya hubungi lagi orang sana. Gimana tim SAR? Bu, hujan. Tadi udah naik turun lagi katanya. Aduh, gimana nggak down ya Pak? Ini udah mau nginjak hari keempat. Nah di situ saya terus ngasih support secara batin saya ya. Saya yakin Elang tuh hidup, masih hidup. Tapi ketika saya merasa putus asa, saya ke ibu saya, Bu, ini gimana? Hujan lagi. Udah kamu berdoa aja, nanti juga ada mukjizat, kata ibu saya gitu. Saya masih kuat gitu ya, saya masih kuat ketimbang uangnya yang udah kayak. Tapi saya yakin kalau saya kuat, saya bisa memberi energi ke anak saya juga, anak saya kuat. Pokoknya saya berdoanya jangan takut. Gangguan kayak gitu nggak ada. Gak apa-apa mereka ganggu ke kita gitu istilahnya ya. Yang penting jangan ke anak saya. Pas malam itu ada bekas-bekas orang yang yasinan itu kan banyak makanan. Di situ ada mie goreng. Kok batin saya tuh kayak ini tuh makanan kesukaan Elang, mie goreng. Saya sisain tuh ke wadah piring. Saya tuh kayak udah orang stres kayak orang tuh ya. Lang sambil diucapin dalam hati. Ini kamu makan ya, ini makanan kesukaan kamu. Ini minumnya, itu pas malam Jumat itu. Saya taruh di lemari dia, kan lemari dia tuh terbuka. Kamu makan ya, kamu harus punya energi, kamu harus punya tenaga, kamu harus kuat. Saya keyakinan segitu terus, tapi ya sambil saya berdoa lagi. Nah pas jam 2 itu saya nggak tidur ya sebentar, bangun lagi. Jam 2 itu saya hubungi orang di sana. Gimana tim SAR-nya? Ya Bu, nanti jam 3 malam mau naik lagi. Saya tungguin. Itu hujan. Anehnya itu hujan gak berhenti. Hujan terus Duh, itu. saya udah kepikiran ini gimana kondisi anak saya kan ya punya riwayat Penyakit. apalagi tambah hipo kan bagaimana ya. Pas itu subuh-subuh, saya sholat subuh, saya baca Yasin. Saya minta maaf kalau emang saya kurang kasih sayang sama anak. Saya minta maaf. Di situ juga langsung saya ada firasat, saya harus ke sana. Kayaknya saya emang harus ke sana. Saya pengen lebih dekat manggil Elang di sana. Pas pagi-pagi itu saya memutuskan untuk ambil uang dulu ke ATM ya buat ongkos. Karena di sana kan saya kurang tahu alamatnya ya. Karena saya harus dijemput dari terminal. Orang sana kan cuacanya lagi hujan juga. Saya memutuskan untuk ke ATM itu. Ternyata yang saya tarik tuh uangnya nggak keluar, tapi saldonya malah berkurang ya. Ya Allah, itu apa lagi gitu ya? Apa saya tuh nggak boleh kesana lagi kayak gitu? Di situ tuh pas itu saya udah pasrah aja di tempat ATM itu teh. Ya Allah, kok emang uang itu buat sedekah ya, buat gantiin anak saya ikhlas. Uang yang hilang di ATM itu saya nginjek naik bus itu tepat jam 8 pagi itu. Pas setengah perjalanan itu, saya dapat pikol dari uanya, ngasih kabar. Elang udah ketemu katanya. Ya Allah, alhamdulillah banget ya. Mungkin ini doa-doa saya selama itu ya. Ya, saya memutuskan untuk balik lagi ke Cikampek karena saya nggak mau ngerepotin orang-orang di sana kan pasti lagi repot juga panik. Akhirnya ketemu sama Elang pertama kali Malam-malam itu Jumat nunggu malam gitu. Elang cek dari sana ya kesehatannya itu. Malam-malam masih gerimis sih cuacanya ya. Dia ketemu, dia nangis meluk saya, Mah minta maaf. Ya kita nangis di situ ya. Pas Elang udah duduk ngobrol-ngobrol sama saudara yang lainnya, saya merinding. Ya tahu saya di situ saya malah merinding udah kedatangan anak saya. Makanya kamu buru-buru ke air bersihin badan kamu.
cuci kaki, dianterin sama sepupunya itu. Saya merinding itu, di luar tuh kayak ada sosok lagi nungguin gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi kalau dari sosok bayangan hitamnya itu sih kayaknya sih kayak pakai tas tinggi gitu. Saya nggak tahu kan, saya nggak tahu pendaki itu kayak gimana penampilannya gitu. Itu siapa gitu. Kayak pakai tas gunung. Iya. Di situ saya kan ada dapat air yasin doa itu ya. Coba ini air yasin kamu siramin. Saya nyuruh kepada Kayak gimana yang dilihat sama ibu? bayangan sih kayak pakai tas, tapi dia nggak berani masuk, cuma berdiri di pintu saja. Cewek cowok? Perempuan sih kelihatannya. Cuma saya udah mati, terima kasih udah nganterin Elang gitu. Soalnya kan doa saya kan, tolong selamatkan anak saya. Entah itu dari hal secara batin atau lahir, kita udah usaha secara lahir dan batin ya. Ya. Oh, Pak, makanya ibu merinding ya? Iya, justru saya herannya ini apa karena kalian pada belum mandi, jadi saya ikut merinding bagaimana gitu. Iya, iya. Ya ini bukan gue suruh nama-namain cerita ya, emang begitu ya? Iya. Iya, iya. Iya memang begitu real fakta yang dirasakan sama keluarga memang begitu. Terus akhirnya ibu siram tuh? Saya nyuruh keponakan, saya nggak berani keluar, saya takut kan. Nyuruh keponakan itu air doanya tolong disiramin ke pojokan. Nah, dari situ udah hilang merindingnya. Elang katanya ngalamin kejadian juga pas pulang? Enggak juga sih, tapi kalau misalnya kayak pulang tuh kayak kalau di hutan kan gak ngerasa takut. Kalau di rumah tuh kayak takut aja, kayak serem gitu. Kerasanya baru di rumah juga, kayak ke kamar mandi juga takut gitu. Hawanya tuh beda di rumah tuh. Rasanya? Iya, jadi begitu Elang udah di rumah tuh kayak terasa banyak banget ini yang aneh gitu loh. Kerasa banget, kuat banget. Energinya tuh kerasa banget. Begitu Elang datang itu. Jadi ya kita juga dari Elang udah pulang, kita juga tetap yasinan lagi. Ya kita sih alhamdulillah ke Gusti Allah ya. Tapi ke semuanya itu kita juga hatur nuhun lah. Gitu Bang. Iya, iya. Sempat mimpi katanya? Kalau mimpi yang itu doang sih. Mimpi apa? Yang pertama sama kalau ada dari gua bilang kalau misalnya ada mimpi kayak gitu. Mimpi? Belum sih. Mimpiin kalau misalnya ada orang sana, misalnya makhluk sana bilangin makasih. Yang kamu mimpi apa? Belum sih tapi aku udah bilang misalnya kalau misalnya lagi takut nih ya hatur nuhun kan kata wasur gitu ya. Kalau misalnya lagi sendiri takut nih suruh makasih kan. Enggak, maksudnya ya kalau itu aku selalu bilang kan semua juga suka mengingatkan istighfar, kalau enggak ya Allahu Akbar. Nah kalau sewaktu-waktu Elang ngerasain ada hal yang lain beda, terasanya beda lah itu ya. Ucapkan aja dari dalam hati hatur nuhun gitu maksudnya. Tapi kalau dari sisi kesehatan sudah Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Udah saya cek CT scan, CT ternyata scan gitu kan. yang dulu Elang punya riwayat paru-paru itu pas di scan paru-paru sama otak. Ternyata ibu ini bagus, tulang ijo nggak ada kerusakan, nggak ada. Dokter sampai heran Bang. Bahkan penyakit yang dulu Elang diponis itu nggak ada, sehat, benar-benar sehat. Otaknya juga ini cuma memar-memar biasa. Ini keajaiban, kata dokter sampai bilang gitu. Ini keajaiban katanya. Iya ya. Ya mudah-mudahan sih sehat ya Elang ya. Amin. Gak ada efek lebih lanjut dari kejadian itu ya. Ya itu dia mungkin ya guys, kisah Elang tersesat 4 hari ya di Gunung Cikuray sesuai request kalian. Dimana kalian bisa lihat ya fenomena yang dialami sama Elang dan juga keluarganya yang justru di sini mungkin yang banyak ngalamin kejadian justru keluarganya pas Elang hilang gitu ya. Ini sebuah hal yang mungkin baru gue temuin gitu ya dari banyaknya kisah-kisah tersesat yang pernah gue dan RJL angkat. Tapi apapun itu ya, bukannya kita mau ke mistis-mistisin gitu, tapi dari semua kisah ini bagaimana perjuangan Elang dan bagaimana dia optimis, bagaimana dia terus berdoa, bagaimana dia mencoba membuang rasa takutnya ketika dia lagi tersesat sendirian dan dia pun sudah mempersiapkan dirinya ya waktu itu, fisik, pengetahuan, walaupun akhirnya justru dia tersesat sendirian. Tapi untungnya dapat ditemukan dan sekarang mudah-mudahan seterusnya dapat kembali sehat dan beraktivitas seperti biasa. Terima kasih ya sudah datang dan bercerita di RJL. Itu dia akhir dari kisah kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya, dan ada kisah-kisah seperti ini
Jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Jangan lupa join membership, langsung aja join di sini. Gue Fajar Aditya, RJ 5 undur diri. Ciao.